Pak Prabowo ingin memberikan akses pada Banteng untuk menghancurkan pengaruh sang tukang kayu dan pengaruh gajah. Jadi ibaratnya Banteng diberikan akses oleh burung hantu untuk membuat gajah dan tukang kayu menjadi tidak berkembang. Sejalan dengan pernyataan Denny Siregar yang mengatakan bahwa dekatlah pada kawanmu tapi lebih dekatlah pada musuhmu. Jadi pesan beta untuk Banteng dan burung hantu, jangan macam-macam dengan gajah yang bawa kayu. Saudara, kalau di hukuman militer bisa diberlakukan hukuman pokok, hukuman mati, kenapa tidak bisa diberlakukan pada para koruptor? Mentara mereka betul-betul telah menyengsarakan rakyat dan merampok keringat hasil pungutan pajak rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang netizen gitu ya, dari Indonesia Timur, yaitu NTT tepatnya, yang mengaku benci sekali dengan korupsi gitu ya, dengan para koruptor ya. Iyalah, karena korupsi itu kan maling ya kan, perilaku maling, dan koruptor itu adalah malingnya. Mana ada sih orang yang suka dengan maling. Selain itu teman-teman ya, neti yang satu ini juga mengungkapkan dugaan yang menurut saya sangat horor gitu ya. Yaitu kurang lebih itu adanya itikat tidak baik yang dilakukan oleh si Wowo yang bekerja sama dengan si Wati untuk menghancurkan Jokowi dan gajah. Waduh, beneran gak sih ini? Hah? Walaupun ya tanda-tandanya ya memang sudah ada gitu loh. Tapi beneran gak ini? Ya. Sebegitu teganya kah ya si Wowo akan mengkhianati orang yang selama ini telah membantunya menjadikannya presidennya? Ya kita lihat saja perkembangannya ke depan bagaimana gitu teman-teman ya. Apakah dugaan banyak netizen ini benar ataukah keliru? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Amnesti untuk Hasto itu adalah upaya Presiden Prabowo mengikat Partai Banteng dengan satu beban politik, yaitu politik balas budi. Tapi sayangnya, Pak Prabowo seakan-akan lupa dengan sebuah istilah yang mengatakan ular ganti kulit tetap ular. Kenapa beta bilang ular ganti kulit tetap ular? Karena Pak Prabowo ingin memberikan akses pada Banteng untuk menghancurkan pengaruh sang tukang kayu dan pengaruh gajah. Jadi ibaratnya Banteng diberikan akses oleh burung hantu untuk membuat gajah dan tukang kayu menjadi tidak berkembang. Sejalan dengan pernyataan Denny Siregar yang mengatakan bahwa dekatlah pada kawanmu tapi lebih dekatlah pada musuhmu. Jadi pesan beta untuk Banteng dan burung hantu, jangan macam-macam dengan gajah yang bawa kayu. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Beta adalah orang yang sangat benci terhadap koruptor. Itu Pak Saudara bisa saksikan, lihat bukti nyata lewat berbagai puluhan video yang beta buat, yang pernah beta upload, melawan koruptor. Inti dari 17 Agustus itu adalah kemerdekaan. Sedangkan semua masyarakat Indonesia tahu bahwa seluruh hampir mayoritas masyarakat Indonesia ini belum merdeka secara utuh akibat ulah para koruptor. Terkait dengan keputusan tentang abolisi dan amnesti ini sudah terlanjur. Oke, sudah terlanjur. Tapi ini tidak akan hilang dari ingatan masyarakat. Kuncinya satu itu tadi, yaitu sahkan RUU perampasan aset. Selain itu tidak ada. Peganglah prinsip bahwa koruptor itu bukan hanya mencuri, tapi dia juga membunuh. Aduh. Gimana menurut teman-teman pernyataan saudara kita yang berasal dari Indonesia Timur barusan ya, tepatnya NTT? Tidak perlu saya ulangi lagi apa yang disampaikan karena kita sudah mendengarnya bareng-bareng dan saya kurang nyaman untuk mendengarkannya atau mengulanginya lagi karena berisi
sesuatu yang menurut saya ini horor gitu ya. Karena apa? Karena memang kalau dua tokoh ini bekerja sama kong kali kong untuk menghancurkan Jokowi dan Gajah, tentu Jokowi dan Gajah tidak akan diam. Nah, kalau Jokowi dan Gajah melakukan serangan balik ya, counter attack, ini saya khawatir gitu loh, bahwa dugaan tahun 2030 terjadi disintegrasi bangsa, jangan-jangan itu akan kesampaian. Lanjut. Pidana pokok, pidana mati. Saudara, kalau di hukuman militer bisa diberlakukan hukuman pokok, hukuman mati, kenapa tidak bisa diberlakukan pada para koruptor? Mentara mereka betul-betul telah menyengsarakan rakyat dan merampok keringat hasil pungutan pajak rakyat. Saudara, silakan Anda berkomentar. Anda yang paham tentang hukum, beri masukan kepada pemerintah agar segera diberlakukan hukuman mati bagi para koruptor yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat dan membuat negara ini menjadi negara yang kesulitan likuiditas. Saudara, apalagi yang kalian tunggu? Tolong komen di kolom ini, berikan komentar Anda, berikan pendapat Anda kenapa hukuman mati pada koruptor belum bisa diberlakukan. Salam berpikir merdeka. Nah, kapan ya hukuman mati itu diterapkan ya di pengadilan tipikor ya dan pengadilan umum ya yang ya kasus-kasus korupsi lah gitu ya. Kapan gitu loh. Jadi bukan hanya rancangan undang-undang perampasan aset koruptor saja gitu loh yang layak ya, yang layak untuk didorong gitu, tapi juga rancangan undang-undang ya hukuman mati bagi para koruptor gitu. Iya kan? Iyalah. Dan pembatasan uang kartal ya. Aduh, tapi nggak ngerti lah orang koruptor yang sudah divonis saja malah dilepasin ya kan, dan bukan hanya satu, dua pula. Waduh. Lanjut. Kalian sudah baca berita artikel ini nih. Menko Zulkifli Hasan mengatakan ajak rakyat untuk produktif, jangan minta kepada negara. Sejak kapan rakyat minta sama negara, Pak? Sejak kapan? Justru rakyat yang selalu memberikan kontribusi untuk negara. Kalian-kalianlah yang selalu menggorogoti uang-uang negara. Ya, orang-orang seperti kalian yang menghabiskan uang negara secara mubazir. Fasilitas dilengkapi oleh negara, gaji kalian dari negara. Sejak kapan kalian produktif? Justru rakyat yang lebih banyak produktif dibanding kalian. Heran sama menteri-menterinya Bapak Prabowo. Dikit-dikit bikin gaduh, dikit-dikit membuat pernyataan yang tidak masuk akal. Saya pikir dari dulu menjadi seorang menteri itu harus cerdas dan berkualitas. Ternyata setelah melihat para menteri zaman sekarang, saya juga bisa jadi menteri kalau begini mah. Salam, akal sehat. Iya, teman-temannya, barusan ini sudah berbeda tema dengan beberapa video yang kami sajikan di bagian depan tadi. Yang barusan ini adalah tentang pernyataan Menteri Siwowo ya, yang menurut banyak netizen blunder lagi. Kalau kemarin itu si Nusron Wahid, kalau barusan ini adalah si Julhas ya, alias Zulkifli Hasan, yang kurang lebih itu mengajak rakyat agar produktif gitu ya, jangan terus meminta kepada negara. Langsung disekakmat oleh netizen barusan. Emang kapan rakyat meminta kepada negara? Bukannya selama ini negara yang meminta kepada rakyat melalui skema pajak? Aduh, sangat menohok sekali. Lanjut. Menko Zulkifli Hasan ungkap dua musuh utama Indonesia, miskin dan kebodohan. Dua aspek tersebut diciptakan oleh pemerintah. Kemiskinan, kebodohan sengaja dipelihara, iya kan? Karena dengan banyaknya kemiskinan, rakyat bisa dibeli suaranya saat pemilu. Jadi ongkos politik tidak terlalu mahal. Dengan kemiskinan, masyarakat itu mudah untuk diatur. Yang penting dikasih kenyang, beres, iya kan?
kebodohan. Memang sengaja pendidikan di Indonesia itu dibuat seperti itu. Karena kalau rakyatnya pinter, mereka tidak mudah untuk membohongi rakyat. Bayangkan, rakyat Indonesia tidak bodoh. Waduh, pemerintah ada yang korupsi, protes. Pemerintah ada yang melakukan sesuatu, langsung dikritik. Jadi pemerintah itu mengusahakan bagaimana caranya rakyat itu tetap BODO agar mudah disetir, agar mudah dipengaruhi. Kalau pinter bahaya ke pemerintah, nanti protes-protes aja. Ya, jadi kalau rakyatnya pinter, pemerintahnya tidak leluasa untuk korupsi, untuk nakal, untuk macem-macem. Iya enggak? Dan sebenarnya musuh utama rakyat adalah pemerintahan yang korup dan tidak jujur. Gimana? Hai. Mas Agus barusan menyoroti dua perkara yang menurut saya sangat penting sekali teman-teman ya, bahwa kebodohan dan kemiskinan itu adalah dua hal yang sengaja diciptakan gitu katanya. Menurut teman-teman bagaimana? Itu menurut saya menarik juga gitu ya. Sejalan dengan teori politik gitu ya, bahwa ya orang miskin dan orang bodoh itu harus dipelihara gitu loh. Karena itu adalah aset ketika kita itu memerlukan suara, memerlukan dukungan, ya kan? Iyalah, itu ada dalam sebuah teori politik gitu. Karena ketika kita memberikan ya sedikit sumbangan uang, ya kan, atau sedikit bantuan, itu bagi orang miskin itu akan dianggap sebagai dewa penyelamat gitu loh, dewa penolong. Nah, bayangkan kalau kita dalam rangka mencalonkan diri sebagai pejabat tertentu, ya kan? Iyalah, elektabilitasnya pasti tinggi, ya kan? Jadi jangan menyalahkan rakyat, ya kan? Itu menurut Mas Agus Gemo. Lanjut. Pertama kali dalam sejarah pemerintahan Prabowo Subianto, APBN tekor sampai dengan 104,2 triliun. Lalu pakar hukum heran dan bertanya, uang sitaan hasil korupsi ratusan ribu triliun kemana? Tak pernah diumumkan ke publik. Sri Mulyani sebagai kasir negara tidak pernah menjelaskan itu ke publik. Itu bisa sampai tembus 104,2 triliun, itu gimana sih konsepnya, Bun? Efisiensi dilakukan ya kan di setiap kantor pemerintahan, sampai lift aja nggak bisa dipakai tuh dari jam 2 sampai jam berapa ya? Biaya dinas-dinas kemana-mana semua pegawai negeri dipotong, itu udah hemat berapa triliun itu. Jangankan pegawai negeri, swasta juga kena, Bun. Contoh guru swasta, itu ada guru yang namanya guru TK. Ini kita ambil di guru TK-nya aja ya. Guru TK yang sudah mendapatkan dana hibah sebelum tahun ini, tahun-tahun lalu itu dana hibah tuh semua guru TK yang sudah terdaftar dan sekolahnya sudah terakreditasi itu dapat dana hibah semuanya ya. Gak tahu kenapa masuk tahun ini dan tahunnya dari kemarin sih, tapi belum lewat dari tahun ini. Itu sudah ada keputusan bahwa dana hibah itu yang dapat hanya beberapa. Lalu dari sekolah tuh kayak memutuskan untuk ya udah dana hibahnya kita kumpulin, siapa-siapa aja yang dapat baru kita bagi-bagi sama semuanya, seperti itu. Ngerti ya, efisiensi itu nggak cuma di pegawai negeri aja atau di pemerintahan aja, tapi itu sudah sampai ke swasta. Pertanyaannya, efisiensi sudah sebanyak itu masih juga kurang duitnya, Bun. Masih sampai harus diambilin lagi dari pajak. Terus hasil-hasil korupsi yang udah pada ketahuan itu pada kemana duitnya, Bun? Males gue rayain hari kemerdekaan tuh, males. Nggak ada merdeka-merdekanya di Indonesia, dijajah sama pemerintah yang korupsi. Lah itu loh, saya juga heran loh, ya kan? Katanya korupsi timah, ya kan? Kemudian Pertamini itu, ya kan? Itu 1 kuadriliun bahkan ya, mendekati seperti itu. Kalau 1 kuadriliun, ya kan sudah nggak usah pusing-pusing membayar utang gitu loh. Utang nggak usah pusing-pusing ngurusin utang negara. Iya kan? Iya, karena ya uang sitaan dari proses korupsi tersebut menurut saya ya banyak gitu loh, nggak sedikit gitu loh. Malah saya juga berharap ya minimal kasih 1% lah buat saya. Aduh, boro-boro. Lanjut.
Salam sehat, salam bahagia, salam waras terkait dengan pidato Bapak Prabowo Subianto. Kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Gerakan realisme yang membuat rakyat jadi sengsara. Saya ingin berkomentar buat Pak Prabowo. Saya punten dengan hormat, saya ingin mengatakan bahwa ya sebenarnya apa yang Pak Prabowo pidatokan itu luar biasa. Tetapi kenyataannya di lapangan itu tidak demikian, Pak Prabowo. 80% pendapatan negara dari pajak, tapi rakyatnya makin megap-megap. Bapak sebagai pemimpin bangsa ini harusnya lihat kenyataan yang ada di lapangan. Turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun ngelihat realitas masyarakat, Pak. Turun, Pak, please. Bahwa rakyat makin susah hidupnya. Iya benar, Bapak punya kebijakan luar biasa. Tapi dalam prakteknya tidak demikian, Pak. Kalau UMKM kita saat ini lagi sulit, itu bukan salah mereka. Karena memang faktanya adalah ekonomi kita sangat lemah. Dan kondisi itu sudah berlaku mungkin 10 tahun. Usaha-usaha banyak yang bangkrut, tidak bisa berjalan. Kebijakan-kebijakan tentang agraria, perpajakan, usaha-usaha, ya, tentang perpanjangan hak guna bangunan, terkait dengan SHGB, HGU, usaha-usaha perkebunan yang saat ini sedang diambil alih kembali oleh pemerintah dari tangan para petani, dari para pengusaha. Itu dalam prakteknya itu menjadi masalah besar buat bangsa kita, Pak Prabowo. Agrinas disebut proyek ketahanan pangan, tapi di lapangan buruh disuruh kerja, gaji belum jelas, dan yang ngawasin TNI. LBH Kalbar menerima banyak laporan. Buruh di perkebunan ex-Duta Palma disuruh tetap bekerja tanpa kejelasan kontrak. Bahkan saat upah belum dibayar penuh. Setelah Duta Palma diambil alih negara, buruh berharap keadilan. Tapi nyatanya yang datang bukan perlindungan, tapi kontrol militer. Bapak sudah membuat suatu badan usaha super holding Danantara. Baru diresmiin tanggal 24 kemarin, ini dia penjelasan simpel dan detail dari Danantara. Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara adalah badan investasi Indonesia yang berfungsi layaknya rekening raksasa milik negara. Uang masuk ke Danantara ini bisa dari berbagai sumber, mulai dari aset dan dividen BUMN, setoran modal dari negara, dan efisiensi anggaran yang udah dilakuin, sekitar 325 triliun rupiah. Uang yang masuk ini bakal dikelola nih ke instrumen investasi, bisa ke saham, properti, obligasi, atau bahkan proyek bisnis dalam maupun luar negeri. Betapa hebat dan luar biasanya gerakan Bapak. Saya setuju, Pak. Tetapi Bapak jangan hanya fokus pada usaha-usaha yang spektakuler, usaha-usaha yang besar. Sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Yang sebenarnya mereka tidak menciptakan lapangan kerja yang sesungguhnya. Pak Prabowo yang saya hormati, Bapak coba turun ke bawah, Pak. Turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun ngelihat realitas masyarakat, Pak. Turun, Pak, please. Bapak kumpulin wali kota, bupati. Bukan hanya gubernur-gubernur saja. Karena gubernur itu tidak punya rakyat, Pak. Yang punya rakyat itu kan bupati dan wali kota. Mereka punya BUMD.
yang bisa menggerakkan ekonomi di daerah dan bekerja sama dengan swasta dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ada banyak sekali usaha, tetapi kendalanya satu, masalah permodalan. Saya berharap Danantara bisa bergerak ke sana, Pak. Membentuk lembaga pengembangan potensi daerah. Apakah itu dalam bentuk lembaga? Mengumpulkan banyak ahli-ahli di sana yang melihat potensi-potensi setiap daerah. Agar masyarakat, milenial, Gen Z, tidak lagi bicara tentang perkotaan, tetapi kembali pulang ke kampung dan melihat usaha-usaha di sana. Kendala permodalan bisa diatasi dengan Danantara. Danantara adalah super holding. Banyak uang yang bisa dikumpulkan. Sementara makan bergizi gratis buang uang, Danantara mengumpulkan uang. Saya setuju, Pak, tapi kasih kesempatan kepada daerah, kota, kabupaten. Melalui BUMD, berikan mereka modal, Pak, agar mereka bisa bekerja dan menaruh orang-orang profesionalnya di daerah-daerah. Putra-putra daerah bisa berkiprah usaha di sana. Saya sungguh ingin melihat setiap daerah bisa berkembang demikian rupa. Saya sendiri sudah melakukan kerjasama dengan salah satu BUMD di daerah Subang. 10 tahun proses sampai hari ini belum juga berjalan. Saya juga berharap persis seperti harapan Bapak Kang Deddy Mulyadi. Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Gubernur Jawa Barat yang paling hebat, yang saya pernah tahu dan saya kenal, akhirnya BUMD itu akan tidak jalan. Taruh orang-orang profesional di sana. Buat perekrutan yang baik. Karena BUMD adalah potensi daerah. Di bawah BUMD ada BUMDes yang bisa dikembangkan. Oh, saya rindu, Pak, bahwa ketika usaha-usaha kecil, menengah, dan mikro itu bisa dibangun dan kemudian menciptakan lapangan kerja, maka jawaban untuk menjawab lapangan pekerja bisa terjawab. Saya rindu bahwa Indonesia maju ini bisa menciptakan 1 juta juragan dan menciptakan 3 juta, 5 juta lapangan pekerjaan. Ya, melihat potensi daerah bahwa Indonesia ini luar biasa. Mohon Pak Presiden konsentrasi pada hal-hal yang seperti itu. Ya, Indonesia bukan hanya bicara tentang bisnis besar, teknologi, betul kita butuh pabrik mobil, betul kita butuh sel smelter, hilirisasi, tapi kita juga butuh usaha-usaha sektor informal. Dan itu hanya bisa dilakukan di daerah-daerah. Semoga Pak Prabowo jangan cuma omon-omon, Pak. Bapak bicara tentang aliran baru, realisme. Itu realisme adalah gerakan orang yang bekerja berdasarkan kenyataan. Bapak sedang mengajak kami untuk bergerak pada sosialisme. Sementara sosialisme yang ada di Tiongkok itu berubah menjadi semi kapitalis. Jadi coba Pak, jangan semuanya dimiliki oleh negara, semua negara, sementara swastanya tidak bergerak. Akhirnya tidak menciptakan lapangan kerja, pengangguran di mana-mana, yang pusing Bapak sendiri. Mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa mengerti apa yang menjadi target dan usaha Bapak. Apapun yang Bapak sedang lakukan, Bapak mendapatkan dukungan 100% masyarakat. Pertanyaannya satu, apakah rakyat bisa makan dan usaha, Pak? Ya, gimana menurut teman-teman pernyataan Bapak Tendi barusan gitu ya? Kurang lebih itu pernyataannya kalau saya simpulkan dalam sebuah kalimat yang padat dan merayap gitu ya. Wowo adalah presiden terhebat sejagat ya kan. Minimal tahun ini atau 1 dekade ini ya, atau sepanjang sejarah dunia lah gitu ya. Jadi
presiden terhebat sedunia itu adalah Wowo, ya kan. Kenapa? Karena karena kurang lebih ya rakyat makin megap-megap ya hidupnya ya. Karena hidup segan mati tak mau. Gimana menurut teman-teman pernyataan Bapak Tendi yang cukup panjang barusan, yang semuanya berisi ilmu, daging semua ya. Walaupun cukup panjang pernyataannya, tetapi karena daging semua, ya pasti sangat bermanfaat gitu loh. Nggak sia-sia kami menjadikannya sebagai sebuah materi dalam konten yang kami buat. Ya silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Bagaimana menurut Anda? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.